Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leli Lindiawati, NIM 101 dari kelas Industri 3A2. Di sini saya akan menceritakan kegiatan sehari-hari saya selama di rumah. Jadi waktu pagi itu saya biasanya membantu adik saya mengerjakan tugas selain membantu orang tua saya. Terus kalau udah masuk sore itu biasanya ngajinya setiap hari Senin, Rabu, Kamis, sama Sabtu. Tapi kalau misalkan hari Rabu itu ngajinya habis maghrib, setelah maghrib. Selain itu juga di rumah ada les kecil-kecilan seperti itu untuk anak SD sama SMP. Nah, itu lesnya belajarnya itu setiap hari Senin, Selasa, sama Jumat. Nah, setelah maghrib. Seperti itu. Sekian itu saja kegiatan saya selama di rumah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leli Lindiawati. Saya akan mempresentasikan praktikum ergonomi modul antropometri. Di sini saya akan membahas untuk modul antropometri ini, saya akan membahas 4 pokok bahasan. Sebelum masuk ke pokok bahasannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian dari antropometri itu sendiri. Antropometri adalah sebuah studi atau ilmu yang berhubungan dengan pengukuran dimensi tubuh manusia. Jadi berhubungan dengan pengukuran tubuh, ukuran tubuh dari manusia, seseorang atau individu itu sendiri. Untuk bahasan yang pertama yaitu tentang pembagian antropometri. Jadi antropometri itu dibagi menjadi 2, yaitu antropometri statis dan antropometri dinamis. Untuk yang antropometri statis itu dari namanya sudah terlihat, statis itu artinya linear atau diam. Jadi antropometri statis adalah pengukuran dimensi tubuh manusia yang objeknya itu dalam keadaan linear dan diam. Sedangkan kalau antropometri dinamis itu berarti kompleks atau bergerak. Jadi antropometri dinamis adalah pengukuran dimensi tubuh manusia yang objeknya itu sedikit lebih kompleks, lebih rumit, dan objeknya dalam keadaan bergerak. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi data antropometri. Yang pertama yaitu umur. Umur sangat mempengaruhi data antropometri yang akan kita ambil, karena setiap rentang umur suatu individu atau seseorang itu pasti mempengaruhi data antropometri kita. Karena kan kita membuat suatu objek atau produk, itu tentu kita harus memperhatikan umurnya, karena fasilitas atau produk yang digunakan untuk rentang umur anak-anak 4-5 tahun pasti berbeda dengan produk kebutuhan dari individu yang remaja atau sudah dewasa, pasti berbeda. Begitu juga data yang dihasilkan nanti juga pasti berbeda. Yang kedua yaitu jenis kelamin. Nah, jenis kelamin itu mempengaruhi karena struktur tubuh yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki itu pasti berbeda. Struktur tubuhnya berbeda, ukuran tubuhnya juga pasti berbeda, sehingga nanti juga pasti akan mempengaruhi data yang akan kita ambil. Selanjutnya yaitu suku bangsa. Suku bangsa sudah jelas pasti sangat berbeda. Suku bangsa dari negara manapun itu pasti berbeda, apalagi kalau kita membandingkan antara Indonesia dengan Eropa, itu pasti sangat berbeda. Kalau Eropa cenderung orang-orangnya cenderung lebih besar, lebih tinggi. Kalau Indonesia kan
tidak seperti orang Eropa yang terlalu tinggi seperti itu. Yang selanjutnya yaitu pekerjaan, dan masih ada beberapa faktor-faktor lain seperti tebal pakaian, karena tebal tipisnya pakaian juga pasti sangat mempengaruhi. Kenapa? Karena kalau kita mengukur rentang panggul misalnya, ketika kita mengukur rentang panggul pasti tidak dapat dipungkiri ketebalan pakaian itu pasti akan mempengaruhi data yang akan kita ambil seperti itu. Selanjutnya yaitu rumus yang digunakan. Rumus yang digunakan yang pertama yaitu uji kecukupan data. Uji kecukupan data atau N-aksen dirumuskan sebagai K per S dikali akar N sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan per sigma X tutup kurung kuadrat. Nah, untuk menentukan uji kecukupan data ini terdapat beberapa syarat, yaitu ini: jika N aksen kurang dari N maka data dikatakan cukup. Berarti ketika kita sudah menentukan N aksennya ternyata kurang dari sama dengan N, berarti data itu cukup. Berarti data yang kita ambil dalam pengamatan atau dalam praktikum tersebut cukup dan tidak perlu penambahan data lagi. Namun, apabila N aksen lebih besar dari N, maka datanya itu tidak cukup. Bagaimana solusinya jika data tersebut tidak cukup? Jika data tersebut tidak cukup, maka kita harus menggunakan rumus yang lain. Bukan berarti rumus ini tidak digunakan ya. Maksudnya kita harus menambahkan di bawahnya. Kita harus menggunakan rumus N besar sama dengan N aksen ditambah M. Atau bisa juga kalau misalkan data kita tidak cukup, kita perlu penambahan data di lapangan. Kita perlu menambahkan data di lapangan agar data yang kita masukkan itu cukup. Seperti itu. Selanjutnya yaitu uji keseragaman data. Uji keseragaman data ini meliputi BKA dan BKB, batas kontrol atas dan batas kontrol bawah, dirumuskan sebagai X bar atau rata-rata plus minus K dikali standar deviasi. Plus minus di sini, untuk plus ini digunakan untuk menghitung batas kontrol atas dan minus di sini digunakan untuk menghitung batas kontrol bawah. Dan standar deviasinya sendiri dirumuskan sebagai akar sigma dikali xi dikurangi x bar dan tutup kurung kuadrat per n-1. Nah, perlu diketahui sebelumnya untuk menghitung K di sini, K itu terdapat 3 kategori. K itu apa sih? K itu tingkat kepercayaan. Tingkat kepercayaan kita terhadap pekerjaan yang kita amati, terhadap individu yang kita amati. Maksudnya kalau misalkan kita kepercayaannya tinggi, kita bisa memberikan nilai 99% yang berarti K-nya sama dengan 3. Nah, untuk kategori selanjutnya yaitu 95%, K-nya sama dengan 2. Untuk kategori yang kita nggak terlalu percaya sama objek yang kita amati, maksudnya pekerja yang kita amati nggak terlalu percaya, begitu K-nya, maka K-nya sama dengan 1. Begitu. Untuk S-nya sendiri di sini tuh kita gunakan 5%. Dan selanjutnya yaitu rumus yang ketiga menggunakan presentil. Presentil di sini sebenarnya presentil itu rentangnya banyak ya. Nggak cuma 3, 5%, 50 dan 95% saja. Sebenarnya itu ada banyak. Cuma di praktikum kali ini kita menggunakan hanya 5 rentang. Untuk rentang bawah kita menggunakan 5%. Untuk rentang yang bawah kita menggunakan 5%, untuk rentang yang di tengah-tengah kita menggunakan 50%, untuk rentang yang tertinggi kita menggunakan 95%. Untuk yang 5% itu kita menggunakan X bar dikurangi 1,645 dikali standar deviasi. Standar deviasinya seperti ini rumusnya. Untuk 50%-nya menggunakan X bar atau rata-rata, 95%-nya menggunakan X bar ditambah 1,645 dikali standar deviasi. Itu rumus-rumus yang digunakan. Selanjutnya aplikasi antropometri pada perancangan fasilitas atau produk. Sebenarnya antropometri ini tidak bisa dipisahkan ya dengan ilmu ergonomi, karena karena kan sebenarnya tujuan kita tuh untuk mencapai fasilitas atau produk itu yang ergonomis. Nah, untuk mencapai suatu produk yang ergonomis tersebut kita membutuhkan data antropometri, salah satunya itu merupakan salah satu metode yang bisa kita lakukan. Nah, antropometri itu bisa digunakan untuk
perancangan fasilitas atau produk seperti apa? Nah, yang pertama, prinsip-prinsipnya itu untuk individu yang berukuran ekstrim. Maksudnya individu yang berukuran ekstrim ini misalnya seperti mohon maaf ya, kalau misalkan ada individu yang memiliki keterbatasan khusus atau disabilitas, nah kita bisa menggunakan data antropometri karena kebutuhannya mereka itu pasti berbeda dengan kita yang normal, seperti itu. Tingkat kenyamanannya juga pasti berbeda. Yang kedua yaitu rentang ukuran atau usia tertentu, seperti yang saya sebutkan tadi. Rentang usia anak-anak dengan remaja atau orang dewasa atau orang tua itu pasti berbeda tingkat kenyamanannya, tingkat kebutuhan dan tingkat kebutuhan produk dan tingkat fasilitasnya, kenyamanan fasilitas tersebut juga pasti akan berbeda. Nah, itu mengapa dibutuhkan antropometri. Antropometri itu dapat memberikan perhitungan sehingga kita dapat menghasilkan fasilitas produk tersebut yang ergonomis, yang nyaman untuk rentang usia tertentu. Selanjutnya yaitu untuk ukuran rata-rata. Nah, ini sudah bisa diprediksi ya, kalau ukuran rata-rata itu maksudnya ya ukuran normal dari masyarakat Indonesia atau suatu negara tersebut. Nah, kita masuk ke praktikum antropometri. Nah, dalam praktikum antropometri itu yang di dimensi tubuh yang diamati itu ada 5. Yang pertama tinggi bahu. Nah, tinggi bahu itu diukur dari panggul ke bahunya sendiri. Yang kedua yaitu rentang bahu. Untuk rentang bahu diukur dari bahu kiri ke bahu kanan. Rentang panggulnya dari panggul kiri ke panggul kanan seperti ini gambarnya. Untuk tinggi lutut dari pijakan kaki si anak. Nah, perlu diketahui kalau dimensi tubuh yang kita amati itu anak-anak usia 4-5 tahun yang duduk. Jadi anaknya disuruh duduk terlebih dahulu, baru kita mengukur dimensi tubuhnya. Untuk tinggi lututnya itu dari pijakan si anaknya itu sampai ke lututnya, sampai mulai anaknya berpijak di lantai itu. Yang kedua yaitu panjang paha, mulai dari panggul sampai lutut ini, panggul sampai lutut. Nah, ini tabel pengamatan yang kami dapatkan selama praktikum kemarin itu didapatkan seperti ini. Kita ambil 6 anak, TB-nya sekian untuk fizi 38, tinggi bahunya seperti ini. Setelah kita mengumpulkan data-data ini semua, kita menghitung sigma X kuadrat dan sigma X yang dikuadratkan dari X barnya. Untuk sigma X-nya kita tambahkan semuanya satu kolom ini. Untuk sigma X kuadrat itu kita harus mengkuadratkan XI-nya terlebih dahulu. 38 kuadrat, setelah dikuadratkan baru kita sigmakan semuanya satu kolom ini. Kalau sigma X yang dikuadratkan itu kita jumlah dulu semuanya, kita sigmakan dulu semuanya baru kita kuadratkan. Jadi kebalikan dari ini, dari sigma X kuadrat. Kalau sigma X yang dikuadratkan itu sigma X ini 232 misalnya untuk yang TB itu kita kuadratkan 232 kuadrat ketemu 58.824. Untuk X barnya atau rata-rata menggunakan rumus sigma XI atau sigma X dibagi N atau jumlah pengamatannya. Seperti itu, semuanya sama seperti ini. Setelah ada tabel pengamatan dilakukan, itu kita masuk ke hasil pengolahan datanya. Nah, ini pengolahan datanya didapatkan N aksen 14,15. Rumusnya seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Sebentar. Rumusnya ini saya kasih contoh untuk perhitungan yang tinggi bahu. Nah, perhitungan yang tinggi bahu, yang pertama kecukupan data, rumusnya seperti ini. K per S dalam kurung K per S A dikali akar N sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan per sigma X tutup kurung pangkat 2. Dimasukkan, K-nya diambil, K-nya tingkat kepercayaannya kita ambil 95%. Jadi nilai K-nya 2, S-nya 5% sehingga 0,05. Dimasukkan, jumlah datanya 6, sigma X kuadratnya tadi ketemunya 9050, sigma X yang dikuadratkan ini ketemu sekian,
sigma X-nya sekian sehingga N-nya ketemu 114,15. Begitu juga dengan standar deviasi juga demikian, menggunakan rumus yang sebelumnya saya jelaskan, menggunakan rumus akar sigma XI dikurangi X bar kuadrat per N-1. Nah, kita perlu mengerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu, seperti ini. Dikurangkan terlebih dahulu, baru dikuadratkan, setelah itu di sigma. Itu dibagi N-1, jumlah data dikurangi 1, berarti 6 dikurangi 1, ketemu standar deviasinya 3,98. Maaf. Selanjutnya untuk keseragaman data BKA, BKB demikian, standar deviasinya tadi ketemu sekian, sehingga BKA-nya ketemu sekian, BKB-nya ketemu sekian. Presentilnya menggunakan rumus X bar dikurangi 1,645 dikali standar deviasi, itu untuk 5%, untuk 50%-nya menggunakan rata-rata atau X bar, 5%-nya menggunakan rumus yang sama, tetapi ini ditambah, ketemunya sekian. Nah, sebelum itu tadi kita kan menghitung BKA BKB ya. BKA BKB itu gunanya untuk apa sih? BKA BKB itu untuk sebagai pembatas sebenarnya. Nah, tadi kan ketemu misalkan BKA BKB-nya untuk TB-nya 46,66 dan BKB-nya 30,74. Nah, gunanya itu untuk apa? Untuk pembatas dari XI yang kita kumpulkan ini. Jadi XI yang kita kumpulkan ini tidak boleh melebihi batas dari BKA dan BKB ini. Misalkan ini kan rentangnya kalau dibulatkan kan 31 sampai 47 ya. Jadi data XI di TB ini tidak boleh, rentangnya itu tidak boleh melebihi 31 sampai 47. Nah, di sini sudah nggak ada 31 sampai 47. Itu juga dengan yang RP juga seperti itu, yang RP juga seperti itu, yang TL juga sama, yang PP juga sama, rumus yang digunakan juga sama. Nah, menggunakan rumus yang sama, hasil pengolahan datanya itu didapatkan seperti ini. Baik, sekian itu saja presentasi dari saya tentang praktikum modul 2 antropometri atau pengukuran dimensi tubuh manusia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u az-zabaniyata kalla. La tudi'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul azim.